Harga bergerak turun dari titik A, koreksi di titik B, koreksi lagi di titik C, naik lagi di titik D, titik E. Kalau kita hubungkan titik B dan D ini, kemudian kita hubungkan titik lembah A, C, E ini, kalau kita perhatikan, ini membentuk garis falling wedge atau dalam artian garisnya ke bawah. Ini juga yang bawah ini juga ke bawah. Nah, ini yang dinamakan dengan pola wedge. Kalau ke bawah sini disebut falling wedge, kalau ke atas ini ke arahnya ke atas itu dinamakan rising wedge. Baik, yang pertama kita bahas falling wedge terlebih dahulu. Nah, ini yang falling wedge bottom. Nah, ini merupakan jika dalam kondisi market turun, kemudian membentuk pola wedge seperti ini atau falling wedge, itu sinyal awal harga akan kembali naik atau menjadi bullish. Nah, kapan saatnya bullish? Yaitu jika harga tembus garis yang atas ini. Nah, terjadi di bottom, di bawah. Jadi ketika harga turun ke bawah, lalu terbentuk pola wedge seperti ini. Sebagai konfirmasi tembusnya upper line. Nah, sebagai konfirmasi tembus upper line seperti ini. Jadi ketika terbentuk kita sudah punya gambaran seperti ini, A, B, D kita hubungkan membentuk garis. Lalu A juga kita bentuk garis bawah, istilahnya atasnya upper line, ini downline misalnya. Sebagai konfirmasi kapan saatnya kita masuk posisi, berarti kalau kita menemukan pola ini, itu berarti kita sudah punya gambaran kalau oh ini harga akan bergerak ke atas misalnya. Nah, lalu kapan saatnya kita masuk posisi atau masuk posisi buy misalnya. Atau sebagai konfirmasi kalau harga sudah berbalik ke atas, yaitu ketika harga tembus upper line ini. Jadi ketika harga tembus upper line ini, itu berarti harga akan bergerak naik. Nah, sampai kapan, sampai di level berapa naiknya, kita bisa menggunakan bantuan Fibonacci untuk mengetahui level-level support resistennya. Demikian, jadi kita bisa gabungkan pola wedge ini. Jadi kita bisa gabungkan pola-pola candle dengan menggunakan Fibo. Untuk Fibo kita bisa untuk sebagai menentukan support resisten berikutnya atau targetnya. Misalnya ini tembus target sampai di level berapa, kita bisa menggunakan fasilitas tools Fibo. Itu untuk falling wedge. Kemudian untuk rising wedge, kebalikannya, rising wedge itu terbentuk ketika market dalam kondisi uptrend. Dimana dalam kondisi uptrend seperti ini. Buat Pak Ariantara bisa minta tolong untuk dimatikan mikrofonnya. Aktifkan saja speakernya. Untuk mikrofonnya bisa di mute karena akan mengganggu webinar sore hari ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, rising wedge yaitu terbentuk ketika market dalam kondisi uptrend. Lalu kalau kita perhatikan akan membentuk seperti ini nanti kalau kita ada titik A, turun titik B, naik lagi membentuk titik C, menembus sedikit titik A, turun lagi, tapi tidak berhasil menembus swing low di titik B, naik lagi, menembus high di titik C, kemudian turun lagi, misalnya seperti ini, lalu kita hubungkan titik A, C ini, bentuk garis ke atas ya, kemudian kita hubungkan juga B dan D, juga membentuk garis ke atas. Nah, ini yang dinamakan dengan rising wedge. Kalau tadi falling wedge-nya ke bawah, kalau rising wedge itu berbentuk garisnya menghadap ke atas atau mengarah ke atas.
Nah, seperti ini. Lalu kapan saatnya atau sebagai konfirmasi kalau harga akan turun? Jadi seperti ini. Misalnya market uptrend misalnya. Kemudian kita misalnya ada 3 puncak, kemudian kita hubungkan garisnya mengarah ke atas, kemudian lembahnya kita hubungkan juga membentuk garis ke atas. Itu berarti sinyal awal ini ada pola rising wedge terbentuk. Jadi kita sudah punya gambaran, oh ini saatnya harga akan turun atau akan kembali turun atau berbalik arah atau reversal. Nah, sebagai konfirmasi yaitu jika lower line ini atau garis bawah ini tertembus. Jadi jika harga masih di sini, harga masih bergerak di tengah-tengah ini ya, misalnya sebagai konfirmasi yaitu jika tembus lower line. Jika harga tembus lower line ini. Jadi jika harga tembus ini, berarti itu saatnya kita ambil posisi sell misalnya seperti itu. Nah, ini contoh. Misalnya di euro, di grafik di euro di daily misalnya. Nah, kita perhatikan ini dalam kondisi uptrend. Ya, sebenarnya ada pertanyaan dulu dari Pak Fahmi. Untuk pola wedge ini time frame berapa? Untuk pola wedge ini bisa di semua time frame, Pak. Untuk pola ini bisa di semua time frame, baik di 1 jam, daily, 4 jam, 15 menit atau 30 menit. Pokoknya di semua time frame bisa digunakan. Jadi sebenarnya untuk pola-pola grafik, untuk pola-pola candle atau pola-pola grafik itu di semua time frame bisa digunakan. Tergantung dari bapak-bapak nanti mau digunakan di time frame berapa. Perbedaannya nanti hanya di batas stop loss-nya serta target profitnya. Bedanya rising wedge dengan uptrend, kalau uptrend itu arah pergerakan harga, Pak, buat Pak Dieng. Jadi harga itu pergerakan harga itu ada 3, uptrend, downtrend, dan sideways. Kalau uptrend itu berarti trennya harga sedang naik, kalau downtrend tren harga sedang turun, kalau sideways tren harga sedang dalam kondisi ranging. Nah, sebenarnya untuk rising wedge sendiri itu nama pola grafiknya. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini kan trennya naik. Ini trennya uptrend. Nah, kemudian kalau kita hubungkan puncak A dan C ini kita membentuk garis ke atas, kemudian B dan hubungan dengan sini D, misalnya kita hubungkan, kita juga membentuk garis ke atas. Ini berarti kita menemukan yang namanya pola rising wedge. Jadi untuk rising wedge itu pola yang bisa kita temukan di grafik. Sementara untuk uptrend itu arah pergerakan harganya. Demikian Pak Dieng. Jadi berbeda. Muhammad Fahmi selalunya terjadi di time frame berapa? Ini bisa di time frame berapa aja Pak Fahmi? Jadi untuk pola-pola seperti ini bisa terjadi di time frame berapa, baik 1 jam, daily ataupun weekly misalnya, tergantung Pak Fahmi ingin trading di time frame berapa. Sekali lagi perbedaannya nanti hanya di targetnya. Semakin besar time frame yang digunakan, seperti contoh misalnya ini, euro digunakan di daily. Ketika pola ini terbentuk, pola rising wedge ini terbentuk, ini pola rising wedge ya terbentuk. Ketika ini break lalu sell di sini karena ini daily, kalau kita ikuti terus targetnya, kita bisa menggunakan bantuan tool Fibo misalnya, ini turun terus targetnya dari sini ke sini itu sangat besar. Misalnya kalau kita perhatikan di grafik ini dari sell di 1.48 turun 1 sampai 42 atau hampir kurang lebih 6.000-an pip. Tapi jika digunakan di time frame 1 jam, mungkin profitnya nggak akan sampai 6.000 pip. Sehingga Pak Fahmi, itu perbedaannya hanya di situ. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi untuk sekali lagi pola-pola seperti ini bisa digunakan di semua time frame. Perbedaannya nanti hanya pada target dan stop loss-nya. Dan juga dengan stop loss misalnya ini sell ya, kemudian ternyata harga berbalik lagi ke atas. Di sini berarti itu batas risiko kita. Itu stop loss-nya kalau di time frame daily juga stop loss-nya akan lebih besar dibanding kalau kita menemukannya di time frame 1 jam. Demikian. Untuk target point bukannya di base, bisa Pak, bisa. Untuk target point sebenarnya bisa kita tentukan untuk terserah Bapak mau menggunakan Fibo atau di titik B ini bisa juga di baseline dari misal dari A, high-nya A ini sampai ke B ini kita ukur berapa pip. Nah biasanya targetnya akan di situ. Pertama bisa
Tapi bisa juga menggunakan tool Bibo untuk mengetahui support resistennya terdekat kalau bisa. Kalau misalnya mengacu ke support resisten. Demikian Pak Khalid. Jadi untuk target point sebenarnya dikembalikan lagi ke masing-masing para trader. Tapi kalau Pak Khalid menggunakan target point berdasarkan base-nya, itu bisa juga dipakai. Silahkan Pak, bebas untuk target point. Yang paling penting kembali lagi untuk targetnya, kembalikan lagi ke dari sistem manajemen modalnya. Tentukan dulu batas kerugiannya berapa, kemudian untuk target minimal perbandingannya sama. Misalnya targetnya 500 pip, stop lossnya 500 pip, ya berarti targetnya minimal 500 pip. Itu dari sisi manajemennya. Demikian. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Arsino. Bagaimana jika salah satu candle ekornya menembus di salah satu garis? Apakah pola tersebut masih berlaku? Nah, sebagai konfirmasi, tunggu. Misalnya ini tembus, tunggu harga penutupannya di bawah lower line ini. Jadi misalnya ini tembus, kemudian tapi harga penutupannya masih di atas lower line, itu belum terkonfirmasi, Pak. Kalau hanya ekornya saja yang tembus, itu belum terkonfirmasi. Yang dimaksud terkonfirmasi yaitu jika tembus, ditutup di bawah lower line. Open candle berikutnya kita baru sell-nya. Kita sell-nya kapan? Yaitu open candle berikutnya ini. Demikian Pak. Jadi jangan begitu tembus langsung sell. Yang dimaksud terkonfirmasi yaitu jika harga penutupan candlenya yaitu di bawah lower line. Kalau pola rising wedge. Misalnya contoh seperti ini, tembus tapi kemudian harga penutupannya masih di atas lower line, itu belum terkonfirmasi. Itu istilahnya spike, harga hanya menembus lalu ke atas lagi, itu istilahnya spike. Yang sering memberi false signal. Nah, untuk sebagai konfirmasinya, tunggu harga harus tembus lower line ini. Demikian, Pak. Ya, Pak Wasantoro, mungkin bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, untuk pola berikutnya yaitu broadening formation. Sebenarnya pola ini, kalau pola ini untuk menemukannya jarang terbentuk. Tapi jika ini terbentuk, ini juga bisa memberi sinyal awal. Jadi kita bisa prediksi kemana harga bergerak jika menemukan pola broadening formation ini. Broadening formation biasanya merupakan pola reversal. Jadi broadening formation ini namanya polanya itu namanya broadening. Merupakan pola reversal atau pembalikan arah. Baik, untuk Pak Khalid, mungkin kita akan bahas nanti untuk contohnya Pak Khalid ya, untuk contoh-contohnya kita akan bahas nanti di belakang. Sekarang kita lihat grafiknya. Terima kasih Pak Khalid. Kita lanjutkan. Untuk broadening ini biasanya merupakan pola reversal, biasanya terjadi di akhir uptrend. Kemudian merupakan pola, emang ini pola yang jarang muncul ya, pola yang jarang muncul. Beda dengan misalnya triangle, head and shoulder, double top, double bottom, atau wedge seperti itu. Pola ini memang jarang muncul dan biasanya susah untuk kita antisipasi karena itu tadi, karena jarang munculnya itu, jadi sering kali ini terlewat pola-pola seperti ini, pola broadening. Tapi sekedar informasi, jika nanti suatu saat Bapak menemukan pola ini, itu berarti sudah memberi gambaran, oh kalau harga akan berbalik arah. Untuk umumnya seperti ini, misalnya tadi dalam kondisi uptrend ya, bentuk umumnya mirip triangle tapi terbalik. Kalau triangle kan semakin ke kanan sebetulnya semakin mengecil atau semakin mengecil, tapi kalau ini sebaliknya,
dari yang sudutnya semakin mengecil semakin ke kanan itu akan semakin melebar. Nah, minimal syaratnya minimal ada 5 reversal point. Lalu sebagai konfirmasi yaitu tembusnya titik puncak kedua. Nanti kita lihat contohnya. Yang seperti ini uptrend misalnya. Turun koreksi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, ini naik menembus swing high, turun menembus swing low. Kita tutup titik A, kemudian ini disebut titik B, kita namakan saja ini titik C, kita saja ini titik D. Ini titik E misalnya. Nah, kita hubungkan. Titik A, titik C, titik E ini kita hubungkan. Ini arahnya ke atas. Nah, kalau rising wedge tadi kan arahnya harus sama. Kalau rising wedge kan ini turun tapi D-nya masih di atas titik B. Kalau kita hubungkan garisnya masih ke atas, itu rising wedge. Namun kalau titik D ini di bawah lebih rendah dari titik B, kalau kita hubungkan, nah seperti ini. Ini akan membentuk yang dinamakan broadening. Jadi seperti toa ya, kalau kita gambar toa itu kan seperti ini, dari kecil ke atas seperti ini kan gambar toa. Kalau kita perhatikan gambarnya kan mirip, kalau kita perhatikan toa dari kecil semakin ke kanan semakin melebar. Itu intinya high sebelumnya itu lebih tinggi, low sebelum low ini bisa mencetak low-nya lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi kita garis seperti ini. Nanti gambarannya seperti ini. Dinamakan ini pola broadening. Nah, kapasitas kita sell yaitu jika harga tembus lower line ini. Jika harga tembus lower line. Itu dinamakan pola broadening. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan. Belum kita lanjutkan. Ini sekedar informasi buat peserta webinar yang baru mengikuti acara webinar kami pada sore hari ini atau pertama kali mengikuti webinar kita ya. Menginformasikan kalau bagi bapak-bapak atau peserta webinar yang mungkin nanti bergabung bersama kami atau menjadi nasabah kami atau trading di Forex IMF, kami ada fasilitas live chat dengan tim riset analis kami. Jadi bapak atau ibu seperti istilahnya mempunyai asisten pribadi. Jadi bapak ibu bisa bertanya apapun tentang kondisi di market. Misalnya emang bapak mau masuk posisi nih, bapak punya, oh ini kira-kira ponnya mau naik atau mau turun. Kalau apakah ini saat yang tepat untuk ambil posisi buy, apakah ini saat tepat untuk ambil posisi sell, silahkan konsultasikan dengan tim riset kami langsung melalui fasilitas live chat. Itu fasilitas yang khusus buat nasabah kami. Terus terang tidak banyak perusahaan berjangka atau broker yang menyediakan fasilitas yang langsung berinteraksi dengan tim risetnya. Atau bahkan kadang ada perusahaan atau broker yang tidak mempunyai tim riset sama sekali. Nah, di Forex IMF, Bapak atau Ibu bisa bertanya atau berinteraksi langsung dengan tim riset analis kami. Kita bertanya apapun misalnya. Sekarang ini kok ini harga naik, kenapa harga naik, misalnya ada berita apa, misalnya Bapak Ibu bisa tanyakan. Atau sekali lagi misalnya, oh ini bagusnya tradingnya ada peluang di mana, misalnya di pound sterling atau di euro, Bapak Ibu bisa tanya. Jadi istilahnya ketika Bapak Ibu trading, Bapak tidak trading sendirian tapi mempunyai asisten pribadi yang akan membantu atau memberi gambaran dalam aktivitas trading yang Bapak lakukan. Sekian informasi dari kami. Ada pertanyaan lagi? Dari Pak Ariantara. Apa pola-pola ini bisa diaplikasikan ke semua time frame? Bisa Pak. Jadi untuk pola-pola ini bisa kita temukan di semua time frame. Kembali lagi nanti perbedaannya hanya di batas kerugian serta target yang akan kita peroleh. Semakin besar time frame, apabila terkonfirmasi dan analisa kita tepat, maka profit kita akan lebih besar dibandingkan time frame yang lebih kecil. Demikian Pak Ariantara.
Ada lagi pertanyaan dari Pak Khalid, berapa pantulan idealnya? Sebenarnya lebih banyak lebih bagus, tapi minimal 3 pantulan. Jadi misalnya seperti ini 1, 2, 3. Nah, pantulan yang keempat ini atasnya semakin banyak, ini semakin besar. Tapi jangan hanya 2 ya. Jangan hanya ini ada 2 puncak lalu ada 1 puncak lalu kita hubungkan seperti ini. Jangan, nanti minimal seperti ini, minimal ada 5 poin reversal. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima ini bagi untuk kita lihatnya konfirmasi. Tapi semakin banyak yang bentuk seperti kalau kita hubungkan seperti ini misalnya mantul lagi ke atas berarti akan semakin itu bisa menjadi support resistennya semakin kuat. Demikian Pak Khalid. Tapi minimal terjadi 5 reversal point. Untuk Pak Dieng bisa tembus ke atas juga Pak? Bisa Pak. Itu namanya jika harga tembus ke atas berarti pola ini batal. Berarti analisa kita salah. Jadi sekali lagi pola yang terbentuk ini belum tentu tidak memberi kepastian 100%, tapi persentasenya antara 70-80% harga akan reversal. Nah, yang 10% atau 20% yaitu jika harga ternyata maaf, ada gangguan, ada yang mengambil alih nih presenternya. Mohon untuk para peserta tidak mengklik make as presenter ya, bila tidak mengganggu acara webinar ini. Buat Pak Muslim minta tolong untuk tidak mengklik. Maaf, sebentar. Buat peserta untuk tidak mengklik call presenter ya, karena nanti akan mengganggu acara webinar. Baik, kita lanjutkan. Nah, kembali lagi pertanyaan Pak yang tadi bisa tembus ke atas juga bisa Pak. Nah, ini jika sampai tembus ke atas berarti analisa kita salah. Nah, sekali lagi yang kita bisa lakukan di sini kita hanya bisa memprediksi atau kita tidak bisa memastikan kemana harga bergerak. Jadi ketika harga ini terbentuk pola-pola candle terbentuk baik itu nanti falling wedge, rising wedge itu bukan jaminan atau memastikan 100% harga akan reversal. Tapi mempunyai persentase kurang lebih 70-80% harga akan berbalik. Jadi kita punya sebagai gambaran awal. Demikian Pak. Dari Pak Fajar, untuk mengenalnya kita harus sering gambar trendline. Benar Pak, untuk kita bisa mengenali pola-pola seperti ini, kita harus sering melihat grafik. Nanti kalau kita Bapak atau Ibu sering melihat grafik, memantau grafik misalnya, itu nanti akan mata kita akan terbiasa, akan langsung akan dapat mudah mengenali. Oh, ini ada pola triangle. Maaf buat Pak Muslim untuk tidak mengklik make presenter ya. Mohon maaf, ada yang mengklik tombol make presenter. Kita lanjutkan.
pertanyaan dari Pak Fajar tadi, benar Pak. Jadi kalau untuk pola-pola seperti ini kita harus sering melihat grafik. Mata kita nanti akan terbiasa sendiri Pak. Ketika kita sering melihat grafik, mata kita akan terbiasa sendiri. Oh ini ada pola double top, oh ini ada pola head and shoulder, oh ini ada pola inverse head and shoulder misalnya. Nanti kan mata kita akan terlatih dengan sendirinya kalau kita sering di depan grafik. Demikian Pak. Baik, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, ini contoh broad information di mata uang Swiss franc misalnya. Jadi seperti ini uptrend, harga bergerak uptrend ya. Harga bergerak uptrend, kemudian ada titik A, puncak lagi membentuk puncak C, naik lagi membentuk titik swing high di E. Lalu kita perhatikan garis bawahnya ini membentuk low di titik B, kemudian setelah naik lagi turun lagi menembus titik B, lebih rendah dari titik B, kita hubungkan dengan titik D. Nah, kita hubungkan aja misalnya seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah nanti jadi selnya di area sini. Ini selnya di area sini. Ketika tembus ini sebagai konfirmasi tembus lower line-nya. Demikian. Memang untuk pola-pola ini jarang-jarang atau susah sekali ditemukan. Untuk ini perlu kejelian atau sering latihan untuk bisa menemukan khusus yang broadening formation ini. Demikian untuk pola broadening formation. Nah, ini contoh juga. Ini di saham BlackRock juga sudah ditemukan. Jadi mungkin Bapakku yang jadi ini hanya di forex ya. Ini bisa terbentuk di instrumen apapun, baik itu nanti di indeks ataupun di CFD. Jika Bapak trading CFD atau trading saham, informasi ini juga bisa kita gunakan. Misalnya di saham BlackRock misalnya seperti ini ada titik K, C, E, G ini kita hubungkan, yang bawah juga kita hubungkan semakin bawah semakin bawah. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini tembus kita punya gambaran, oh ini harga akan turun seperti itu. Baik, sampai ini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pola terakhir yaitu rectangle formation. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita juga kami akan punya informasi atau ada yang ingin kami informasikan buat Bapak atau peserta webinar yang baru pertama kali mengikuti webinar kami sore hari ini. Kami dari Forex IMF juga menyediakan fasilitas subscribe email. Subscribe email itu apa? Jadi itu fasilitas setiap analisa-analisa kami atau berita-berita dari kami akan langsung kirimkan ke email Bapak atau Ibu. Jadi setiap analisa ini akan langsung dikirimkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka website, buka aja, karena kita akan kirimkan ke email Bapak Ibu. Untuk caranya, Bapak Ibu buka aja website kami, dan kita lihat contohnya biar punya gambaran. Tekan aja website kami, foreximf.com. Lalu contoh misalnya ingin mendapatkan analisa-analisa harian dari kami, klik aja analisa harga ini. Nah, langsung klik aja ini subscribe. Jadi ketika Bapak mengklik subscribe ini, lalu isikan aja nama, alamat email. Untuk alamat email, kalau bisa alamat email yang sering Bapak Ibu gunakan sehari-hari, karena nanti untuk analisa kami akan langsung kami kirimkan ke email Bapak Ibu. Kemudian nomor handphone juga kalau bisa nomor handphone yang biasa Bapak Ibu gunakan, karena ke depan kami juga ada fasilitas setiap analisa kami akan kami
kirimkan atau ada informasi-informasi dari Forex MF akan kami informasikan lewat ada fasilitas, nanti ada layanan kami kirimkan ke nomor handphone Bapak atau Ibu. Bisa nanti berupa SMS atau apapun nanti sedang kita kembangkan. Lalu Bapak Ibu bisa pilih mata uangnya yang ingin Bapak Ibu dapatkan sehari-hari, AUSI, Kiwi, ataupun Mas, Hang Seng, atau Nangsa Forex, ataupun Top News. Klik aja langsung subscribe. Demikian informasi dari kami. Bila kalau ada pertanyaan kita lanjutkan ke pola. Oke, dapatan dulu dari Pak Fajar. Pertanyaan dari Pak Fajar, apakah sebelum terjadi pembalikan arah selalu diawali dengan sideways? Pergerakan market biasanya seperti itu, Pak. Jadi ketika market dari uptrend menuju bearish, apabila tidak terjadi atau tidak ada data-data fundamental penting yang menggerakkan market, biasanya sebelum kondisi berbalik arah dari uptrend menjadi downtrend, biasanya akan disertai kondisi market yang cenderung relatif sideways. Seperti itu, Pak. Biasanya seperti itu, Pak Fajar. Dan dari Pak Khalid untuk targetnya bisa kembali lagi bisa menggunakan fasilitas Fibo, Pak Khalid, Fibo ataupun untuk pola broadening untuk targetnya bisa menggunakan fasilitas Fibo. Bisa dipakai itu untuk tools Fibo-nya. Kalau menggunakan baseline kayaknya agak susah karena lebih mudah menggunakan tool Fibo kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi lebih enak menggunakan tool Fibo, jadi kita bisa mengetahui support resisten paling dekat. Itu sebagai targetnya Pak Khalid. Atau kembali lagi menggunakan money management, gunakan perbandingan 1:1 jika sesuaikan dengan stop loss-nya terlebih dahulu, lalu untuk targetnya sesuaikan minimal 1:1. Kemudian dari Pak David Valentino ada pertanyaan, pada kondisi market sideways, pola-pola tadi apa memiliki kemungkinan untuk terbentuk, Pak? Untuk kondisi market sideways nanti ada polanya tersendiri, Pak. Ini yang ketiga nanti kita akan bahas, yaitu pola rectangle formation. Nah, ini yang ketiga ini pola yang terbentuk ketika market cenderung market dalam kondisi sideways, itu akan membentuk yang dinamakan pola rectangle formation. Jadi untuk market uptrend, downtrend maupun sideways itu akan terbentuk pola-pola yang bisa kita kenali. Demikian Pak David. Tapi untuk yang rising wedge, falling wedge itu biasa. Kalau untuk tadi untuk falling wedge yang reversal, yaitu berarti ketika market dalam kondisi turun misalnya harus dalam kondisi, bukan dalam kondisi sideways, market harus dalam kondisi trend. Ini Pak David. Baik, kita lanjutkan untuk pola terakhir, tinggal 15 menit lagi. Untuk rectangle formation ini merepresentasikan jeda yang terjadi di mana harga bergerak sideways di antara dua garis horizontal yang sejajar. Nah, ini biasanya ketika market dalam kondisi sideways atau ranging. Nah, rectangle terkadang disebut sebagai trading range atau area kongesti. Sebuah rectangle minimal harus memiliki 4 reversal point. Konfirmasi bullish rectangle adalah pecahnya garis resisten atau upper line. Sementara untuk sebagai konfirmasi bearish rectangle adalah tembusnya garis support atau lower line. Dibuat gambaran seperti ini. Nah, ini dinamakan rectangle formation. Nah, seperti ini. Ini dinamakan bullish rectangle. Yang bullish rectangle jika harga tembus upper line atau resisten, itu dinamakan bullish rectangle. Jadi ketika dalam kondisi market uptrend seperti ini, kemudian sideways, di mana ciri-ciri sideways itu harga high-nya ini, harga puncak-puncaknya ini akan relatif sama. Puncaknya harganya akan relatif sama. Lalu kita hubungkan garis membentuk garis horizontal, yang bawah juga biasanya membentuk lembah dengan level yang hampir
atau relatif sama. Lalu kita hubungkan mampir bentuk garis horizontal seperti ini. Nah, jika harga tembus upper line, itu berarti dinamakan bullish rectangle. Itu artinya harga akan melanjutkan uptrend-nya. Kemudian kalau bearish rectangle seperti ini, misalnya dalam kondisi downtrend, puncak, ini harganya puncak-puncak ini harganya hampir sama, kita hubungkan untuk garis horizontal, kemudian titik lembahnya ini juga mempunyai harga yang hampir sama, kita hubungkan untuk garis horizontal. Nah, ketika harga tembus lower line ini, itu berarti disebut dengan bearish rectangle. Itu artinya jika ini tembus, harga akan melanjutkan downtrend-nya. Demikian untuk rectangle formation. Contoh seperti ini. Dalam kondisi uptrend nih, harga bergerak uptrend. Kemudian ini market cenderung sideways. Nah, dalam kondisi seperti ini kita sudah punya gambaran. Jika harga tembus upper line ini berarti harga akan melanjutkan uptrend-nya. Harga tembus upper line ini. Jadi kita hubungkan puncak-puncaknya ini. Dari seperti ini, misalnya ini belum sampai sini harga ini belum terbentuk ya. Misalnya harga ini belum terbentuk. Misalnya harga masih di area ini tengah-tengah sini. Oke, kita punya dua puncak ini kita hubungkan misalnya. Ada beberapa puncak, ini ada satu, hampir ada dua, ada tiga. Kemudian bawahnya ada satu, ada dua, ada tiga. Yang juga hampir menyentuh hampir 4 ini. Dan harga misal di tengah-tengah sini. Nah, seperti ini kita sudah punya gambaran. Kapan saatnya kita buy, kapan saatnya kita sell. Oke, saya akan ambil posisi buy ketika harga tembus upper line ini. Karena ini merupakan bentuk kita menemukan pola rectangle formation misalnya. Ketika ini tembus berarti dalam kondisi market uptrend ini tembus berarti disebut bullish rectangle. Jadi kita saatnya ambil posisi buy ketika harga nanti tembus. Jadi kita sudah punya ancang-ancang. Oh, saya akan buy ketika ini tembus. Sudah punya gambaran. Jadi kita tidak bingung karena seperti kita ketahui pergerakan harga naik turun dalam waktu yang relatif cepat, dan itu kadangkala membuat kita, apalagi buat mereka yang masih pemula, kadang bingung. Ini harga mau kemana sih? Ini saya harus buy atau harus sell misalnya. Sementara harga naik turun. Bagi yang pemula biasanya akan sedikit bingung. Nah, dengan kita menemukan pola-pola seperti ini, sehingga kita sudah punya gambaran, apalagi bagi trader pemula ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas atau memberikan gambaran yang gampang atau mudah dipahami. Jadi ketika harga naik turun di area sini, kita nggak panik, kita nggak bingung. Toh kita sudah punya asumsi, saya akan ambil posisi buy jika harga tembus upper line ini, baru saya akan masuk posisi buy. Demikian. Itu kegunaan dari pola-pola yang kita temukan di grafik. Kita punya gambaran kemana harga akan bergerak. Kira-kira harga kemana akan bergerak, lalu kapan saatnya kita masuk posisi, kita sudah punya gambaran. Kalau lebih dari 6 kali mantul bagaimana? Itu lebih bagus, Pak. Semakin banyak puncak-puncak atau lembah-lembah yang terbentuk, lebih banyak puncak-puncak yang terbentuk, itu berarti semakin bagus, berarti itu tahanannya semakin kuat. Itu top-topnya sebenarnya ada 3, Pak. Ini ada 1, di sini ada 2, ini ada 3, bawahnya juga ada 1, ada 2, ada 3, ini juga ada 4, hampir ada 4. Tembak gede. Jadi semakin banyak semakin bagus. Intinya itu untuk gambarannya ini hanya untuk gambarannya seperti ini. Gambaran marketnya seperti ini. Biar Pak Gede. Semakin banyak puncak yang terbentuk atau lembah yang terbentuk yang bisa dihubungkan itu semakin bagus. Karena berarti itu tahanannya memang cukup kuat. Kalaupun tembus berarti rally-nya akan juga relatif lebih panjang. Demikian. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Waktu masih 5 menit. Materi sudah selesai. Jadi pada kesempatan saudara ini kita belajar tentang pola wedge, yaitu tadi ada falling wedge, ada rising wedge. Itu untuk pola reversal. Kalau yang materi webinar sebelumnya untuk wedge itu untuk continuation. Sementara untuk sore hari ini pola wedge sebagai ciri atau sinyal harga akan berbalik atau sebagai reversal pattern. Kemudian kita akan tadi berdending formation, itu formasi yang jarang tapi perlu juga diketahui jika nanti suatu saat menemukan. Lalu rectangle formation. Ada pertanyaan dari Pak Dieng, harga tembus kadang cuma spike saja, terus bagaimana kita mengenali spike ini, atau kapan kita sebaiknya cut loss kalau terlanjur kena spike? Baik, tadi saya sempat jelaskan di awal,
Untuk sebagai konfirmasi, jangan begitu harga tembus langsung masuk posisi Pak Dieng. Sebagai konfirmasi tunggu harga penutupannya untuk menghindari spike. Misalnya harga tembus lower line. Kapan sebagai konfirmasi harga harus ditutup di bawah lower line. Harga harus penutupan harga harus di bawah lower line. Kalau penutupan harga masih di atas lower line itu berarti belum terkonfirmasi atau hanya membentuk spike. Nah, ini yang untuk menghindari spike, kita harus konfirmasikan dulu harga benar-benar tembus. Nah, lalu kapan spike-nya cut loss kalau terlanjur kena spike? Apabila Pak D yang masuk posisi begitu tembus langsung masuk posisi sell, misalnya tembus lower line atau masuk posisi sell, kapan cut loss-nya? Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, jika harga berbalik ke atas, ditutup di atas lower line. Atau jika harga menembus swing high sebelumnya atau harga high sebelumnya, itu bisa digunakan sebagai cut loss-nya Pak Dieng. Jadi jika harga berbalik naik menembus swing high sebelumnya atau harga high sebelumnya. Atau bisa juga ketika harga tembus upper line, bisa juga digunakan sebagai batas cut loss-nya, dikembalikan lagi ke penerimaan risiko masing-masing trader. Misalnya tembus upper line, stop loss-nya masih bisa sanggup diterima, misalnya di swing high. Kalau di swing high itu misalnya swing high stop loss-nya cut loss-nya di swing high, misalnya taruhlah 500 pip misalnya. Kemudian untuk upper line-nya kurang lebih 1500 pip. Kalau di upper line-nya sanggup diterima batasan risiko 1500, ya stop loss-nya gunakan saja yang di upper line. Tapi jika 1500 terlalu besar atau upper line batasan risikonya terlalu besar, gunakan saja stop loss-nya yaitu di swing high sebelumnya atau harga high sebelumnya. Demikian Pak Dieng. Jadi untuk stop loss sebenarnya dikembalikan lagi ke penerimaan risiko masing-masing trader. Tapi secara teknikal itu tadi, swing high atau upper line. Demikian Pak Dieng. Baik, ini untuk Pak Khalid. Target pakai baseline sekarang sedang terjadi di euro time frame 1 jam. Kita lihat bersama-sama euro time frame 1 jam. Euro time frame 1 jam. Baik, kita perhatikan sama-sama. Ini Pak Khalid menemukan formasi. Itu Pak Khalid bisa dijelaskan formasinya kira-kira namanya apa biar peserta yang lain juga kita bisa tahu. Nah, ini price ini Pak Aris dulu dapat teman-teman. Berarti harus menunggu harga ditutup ya Pak, gak pas passive floating. Benar Pak, harus menunggu harga penutupannya seperti apa. Euro 1 jam. Polanya benar seperti ini Pak ya. Tapi ini belum terkonfirmasi Pak Khalid. Belum terkonfirmasi. Dengan masih tunggu harga ditutup di atas upper line ini. Saat ini baru tembus, nah ini dinamakan dengan spike. Kalau seperti ini tembus langsung masuk posisi buy. Kalau harga ternyata masih ditutup di bawah upper line ini, itu belum terkonfirmasi. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau kapan, di mana misalnya sudah terlanjur buy, lalu kapan di mana stop loss-nya jika ternyata nanti harga ditutup di bawah upper line ini. Jika nanti cukup di bawah ini berarti itu stop loss-nya atau di swing low-nya atau di sini low-nya ini. Gimana Pak Ding? Atau jika tembus garis lower line ini. Jadi ada beberapa cara tergantung nanti penerimaan risiko masing-masing tiap-tiap trader berbeda-beda. Tapi secara teknikal itu tadi. Demikian. Kemudian Pak Khalid, ini jadi untuk kalau saya perhatikan ini belum terkonfirmasi karena masih proses. Gimana Pak Khalid? Atau ada juga Bapak yang menemukan pola-pola yang lain di grafik yang lain? Silahkan, kita bisa sharing. Masih ada waktu 5 menit. Kita lihat contoh. Cari di grafik yang sedang berjalan ini. Apakah ada pola-pola yang terbentuk? Atau mungkin ada menemukan pola di grafik atau di
grafik-grafik sebelumnya, silahkan kita akan sharing bersama-sama. Kemudian yang lain, silahkan. Kami kita coba lihat. Untuk menemukan pola-pola grafik yang lain, misalnya di Aussie nggak ada. 30 April sampai 1 Mei Euro 1 jam. Baik, dari Pak Khalid menemukan, kita lihat sama-sama. 30 April, time frame-nya H1 30 April. Yang mana ini, Pak? Seperti ini. Nah, seperti ini. Maka dalam kondisi uptrend untuk polarizing wedge, betul Pak Khalid. Lalu ini break terkonfirmasi break, ini terkonfirmasi break, lalu di sini sell. Nah, open sini kita sell. Untuk target kita bisa menggunakan dari untuk puncak ini ke sini bisa, atau kita bisa menggunakan fasilitas tool Ibu. Terlihat harga terus bergerak turun. Kita sellnya tadi di sini Pak Khalid ya. Berarti ini terkonfirmasi, kita tunggu candle ini jadi confirm close di bawah lower line. Open candle berikutnya kita bisa sell di sini. Sell di sini. Nah, harga terus bergerak turun. Betul Pak Khalid. Pak Khalid bisa menemukan pola rising wedge sebagai pola reversal, yaitu ketika market dalam kondisi uptrend. Mungkin bisa buat gambaran buat peserta yang lain, yang pola yang ditemukan oleh Pak Khalid di Euro tanggal 30 April sampai 1 Mei. Lihat Euro dalam, kalau saya perkecil biar lebih kelihatan lebih jelas lagi. Nah, seperti ini, uptrend, kalau terbentuk pola ini harga turun kita sell di sini, harga sempat turun sampai ngeluh di sini. Perhatikan ini target dari sini, misalnya kita tembus dari sini sempat menyentuh low kurang lebih hampir 1.600-an poin. Kalau hampir sama dengan high-nya di sini. Hampir sama 1.600-an poin sama. Coba Pak Khalid, kita bisa menemukan pola ini. Ada yang lain? Silakan. Ini yen yang nggak ada. Iwi juga nggak ada. Nah, ini di Mas ini ada ini Mas di daily. Kalau kita perhatikan Mas daily. Nah, seperti ini. Nah, harga sempat naik, puncak sini, kemudian koreksi turun, naik lagi. Saya ini bisa dinamakan market cenderung sideways ya. Ini ada low, ada harga relatif low di sini, ada low di sini, ada harga high di sini, area high di sini. Kita bisa di sini kan banyak candle high, market sedang kondisi sideways ini. Nah, kapan saatnya kita buy? Jika harga tembus high-nya ini, swing high-nya di area high-nya ini, kita bisa masuk. Jika harga tembus garis kuning ini, dia emas cenderung akan kembali naik. Tapi jika ini turun, harga emas akan kembali tertekan. Demikian. Kalau di time frame yang lebih kecil, sepertinya belum ada. Jadi pertanyaan? Kayaknya waktu sudah lebih dari jam 4:30. Silakan. Kami beri kesempatan satu pertanyaan lagi kalau ada yang ditanyakan.
Sebenarnya buat sekedar informasi buat bapak-bapak atau ibu-ibu, acara webinar kami ini kami adakan seminggu 2 kali ya, tiap hari Senin dan hari Kamis. Untuk hari Senin itu untuk kabar sepekan, yaitu kita mengulas atau melihat outlook pergerakan harga untuk minggu ini seperti apa. Jadi punya gambaran untuk minggu nanti kira-kira harga mau bergerak kemana sih, seperti atau level-level yang harus diperhatikan untuk minggu ini di level mana aja. Untuk hari Kamis biasanya lebih ke edukasinya, yaitu kita kan belajar lebih ke strateginya misalnya, atau bisa juga tentang pola-pola grafik, bisa juga tentang indikator, bisa juga tentang psikologi trading, atau bisa juga tentang money management atau manajemen modal, tapi lebih dari sisi edukasinya. Dan ada lagi sebenarnya ada webinar khusus untuk nasabah. Biasanya tiap hari Jumat itu akan awal bulan itu akan ada data non-farm payroll yang dirilis. Nah, khusus buat nasabah kami sediakan juga webinar khusus kita istilahnya nonton non-farm bareng-bareng. Jadi kasarnya seperti itu. Kita nonton non-farm data non-farm dirilis bareng-bareng, karena data non-farm ini memang data yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar di seluruh dunia, dan pergerakannya bisa sangat besar sekali volatilitasnya. Khusus buat nasabah kami, tiap hari Jumat kita akan mengadakan webinar nonton non-farm payroll bareng, dan kita bisa kapan, bagaimana cara kita masuk untuk menghadapi non-farm payroll, dan juga nanti bisa diterapkan di indikator-indikator data ekonomi penting lainnya yang bisa juga dipakai. Nah, itu validitas, tapi untuk yang non-farm payroll, nonton non-farm payroll itu hanya khusus buat nasabah kami, hanya buat mereka yang sudah bergabung bersama kami. Dengan informasi dari kami. Baiklah, karena waktu sudah 4:30, sepertinya untuk acara webinar sore hari ini harus kita akhiri. Ketemu lagi pada webinar-webinar kami selanjutnya. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan atau bergabung sama kami. Kami tunggu Bapak atau Ibu yang belum bergabung sama kami untuk bergabung sama kami dan manfaatkan fasilitas-fasilitas yang kami sediakan. Terima kasih, selamat sore dan salam profit.